Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, today we will learn English. The title is Review. Okay, my students. Kalau hari ini sudah review, maka minggu depan sudah ulangan. Oke, ditonton lagi dan diingat video-video yang sudah pernah dikasih, dibaca dan diingat PowerPoint dan materi-materi yang sudah pernah diberikan dari buku, dan diingat-ingat lagi nih soal-soal apa yang udah pernah dikerjakan. Nah, itu insya Allah akan keluar. Oke, teman-teman. Oke, lanjut aja. Before we get study English, let's pray together by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sekarang kita belajar traditional music instruments ya, atau alat-alat musik tradisional. Nah, di sini Miss Suri tidak memberikan gambar ya, karena ini sifatnya review. Kalau teman-teman ingin gambar, teman-teman bisa cek materi bab ini ya, atau ada di buku juga, bisa dicek gambarnya. Oke, lanjut aja. Repeat after me. Flute, flute. Flute artinya adalah suling. It comes from West Java. Flute berasal dari Jawa Barat. It is used by blown. Ya, digunakan dengan cara ditiup. Oke. Number 2, djembe. Djembe, repeat after me. Djembe. Djembe. Djembe yang biasa kita kenal adalah gendang. It comes from Afrika. Berasal dari Afrika. Jadi djembe berasal dari Afrika. It is used by thumped. Djembe digunakan dengan cara dipukul ya, teman-teman. Next, number 3 adalah ukulele. Ukulele. Ukulele artinya adalah gitar kecil. It comes from Hawaii, Amerika. Ukulele berasal dari Hawaii atau Amerika. It is used by plucked. Digunakan dengan cara dipetik. Ya, number 4, sitar. Sitar artinya adalah sitar. It comes from India. Sitar berasal dari India. It is used by plucked. Digunakan dengan cara dipetik. Oke. Ya, number 5, tempura. Tempura atau dalam bahasa Indonesia adalah tampura. It comes from India. Berasal dari India. It is used by plucked. Digunakan dengan cara dipetik. Oke? Teman-teman, sekarang kita belajar traditional dances, tarian-tarian tradisional. Yang pertama, Cakalele dance comes from Ternate. Tari Cakalele berasal dari Ternate. Yang kedua, Jaipong dance comes from West Java. Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga, Saman dance comes from Aceh. Tari Saman berasal dari Aceh. Yang keempat, Kecak dance comes from Bali. Tari kecak berasal dari Bali. Yang kelima ada Reog dance comes from Ponorogo. Tari reog berasal dari Ponorogo. Oke, teman-teman, diingat-ingat ya baik-baik karena akan keluar dalam ulangan. Oke, selanjutnya kita belajar tentang traditional foods. Makanan-makanan tradisional. Yang pertama, rujak cingur comes from Surabaya. Rujak cingur berasal dari Surabaya. Yang kedua, sate Madura comes from Madura. Sate Madura berasal dari
Madura. Yang ketiga, rendang comes from Padang. Rendang berasal dari Padang. Yang keempat, dodol Garut comes from West Java. Dodol Garut berasal dari Jawa Barat. Yang kelima, soto Betawi comes from Jakarta. Soto Betawi berasal dari Jakarta. Yang keenam, gudeg comes from Yogyakarta. Gudeg berasal dari Yogyakarta. Yang ketujuh, rawon comes from Surabaya. Rawon berasal dari Surabaya. Yang kedelapan, asinan comes from Bogor. Asinan berasal dari Bogor ya. Yang kesembilan, pempek comes from Palembang. Pempek berasal dari Palembang. Yang kesepuluh, kerak telur comes from Jakarta. Telur berasal dari Jakarta. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar things in the kitchen. Barang-barang di dapur. Yang pertama ada stove. Stove. Stove artinya adalah kompor. Yang kedua ada sink. Sink. Wastafel. Yang ketiga ada refrigerator. Refrigerator, kulkas. Yang keempat ada microwave. Microwave. Microwave biasa kita kenal dengan artinya adalah oven. Oven, lebih khusus adalah oven listrik ya. Selanjutnya ada lamp. Lamp, lampu. Yang keenam ada fan. Fan, kipas angin. 7 ada air conditioner. Air conditioner, pendingin ruangan atau AC. Yang ke-8 ada water faucet. Water faucet, keran air. Atau kalian juga bisa mengucapkan water faucet. Water faucet, yang sama juga artinya keran air. Teapot. Teapot. Teapot, teko. Teko, teko. Number 10. Apron, 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 celemek. Next, sieve, sieve, saringan. Stone grinder, stone grinder, ulekan. Grater, parutan. Atau kalian bisa mengucap grader, grader, parutan. Oke. Nah, selanjutnya ada tray. Tray, nampan, nampan. Yang terakhir adalah toaster, 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 pemanggang roti, pemanggang roti. Next kita belajar giving instruction, memberikan perintah-perintah. Pertama, turn on the air conditioner. Tolong nyalakan AC. Yang kedua, turn off the lamp. Turn off the lamp. Matikan lampunya. And number 3, close the door please. Tolong tutup pintunya. And number 4, open the window please. Tolong buka jendelanya. And number 5, raise your hand please. Tolong angkat tangannya. Offering help, menawarkan bantuan. Can I help you? Dapatkah saya membantu kamu? Oke, nah contohnya it's too cold. Can I help you? Yes, you can. You can bring me a jacket. Oke. Okay, next, read aloud. Repeat after me. She is a baking cake. Dia sedang memanggang sebuah kue. Number 2, she is cooking fried rice. Dia sedang memasak nasi goreng. Number 3, she is watching TV. Dia sedang menonton TV. Number 4, he is cleaning the floor. Dia sedang membersihkan lantai. Oke. Teman-teman, jadi kalau ada subjek I pasangannya am, you Dewi pasangannya are, he she it pasangannya adalah is. Oke. To be itu apa sih teman-teman? Kata penghubung antara subjek dan predikat. To be bisa berarti adalah untuk beberapa kalimat ya. Oke, jadi untuk menyatakan sesuatu yang sedang dilakukan, maka teman-teman hanya menambahkan ing di belakang kata kerjanya. Oke, contohnya dia sedang makan nasi. Kata kerjanya apa? Makan. Makan itu adalah
eat bahasa Inggrisnya ya. Berarti kalau di bahasa Inggris kan jadi gimana? She is eating rice. Oke, next, dia sedang minum jus. Minum bahasa Inggrisnya apa? Drink. Jadi drinking ya. Dibuat kalimat dia sedang minum jus apa ya teman-teman? Coba, kalau si pasangannya is, berarti kalau dia sedang minum jus, jadi she is drinking juice. And the last, kalau dia sedang mencuci piring. Mencuci bahasa Inggrisnya apa? Wash. Karena sedang, jadi ditambahin ing, jadi washing. Kalau diubah jadi kalimat lengkap, dia sedang mencuci sebuah piring, jadi she is washing a plate. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada catatan nih teman-teman. Kata kerja adalah kata yang sifatnya melakukan sesuatu atau ada yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ditanya verb, berarti verb itu apa? Verb itu adalah kata yang ada yang kita lakukan. Contohnya adalah eat, makan. Ada yang dilakukan, ada. Drink, minum. Ada yang dilakukan, ada. Wash, mencuci. Ada yang dilakukan, ada, dan seterusnya. Pokoknya kata kerja adalah kata yang sifatnya ada yang dilakukan. Oke, next kita lihat contohnya ya. Misalnya ada orang nih lagi dengerin musik. Pertanyaannya adalah what is she doing? Apa yang sedang dilakukan? Ayo, kalau sedang pakai apa belakangnya? Ing. Berarti bahasa Inggris dia lagi dengerin musik. Bahasa Inggris dengerin adalah listen. Jadi she is listening music. And number 2, dia lagi ngapain? Ngepel. Bahasa Inggris ngepel adalah mop. Karena dia sedang, jadi mopping. Jadi lengkapnya gimana? She is mopping the floor. Next kita belajar pets. Pets, hewan-hewan peliharaan. Apa aja sih? Yang pertama adalah tortoise, kura-kura darat. Yang kedua, iguana. Nah, yang ketiga, chicken, ayam. Yang keempat, cat, kucing. Yang kelima, fish, ikan. Yang keenam, rabbit adalah kelinci. And yang ketujuh, hamster adalah semacam tupai. Oke, next kita belajar plants, tanaman. Yang pertama adalah mango tree, pohon mangga. Yang kedua, rose, bunga mawar. Yang ketiga, cactus, and yang keempat adalah sunflower, bunga matahari. Oke, selanjutnya kita belajar gardening tools, alat-alat berkebun. Spade, skop besar. Watering can, penyiram tanaman. Pot, seeds, biji-bijian, bibit atau benih ya. Yang kelima, compost, pupuk kompos. Yang keenam, gloves adalah sarung tangan. Yang ketujuh, rake adalah penggaruk tanah. Yang ke-8 adalah trowel adalah sekop kecil. And yang ke-9 adalah hedge scissor. Coba repeat after me. Hedge scissor adalah gunting tanaman. Oke, teman-teman. Okay, my students, before we finish studying English, let's say hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.